Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini kami akan mempresentasikan materi mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi, yaitu tentang MRP atau Material Requirement Planning, atau dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut dengan perencanaan kebutuhan material. Langsung saja, pengertian dari Material Requirement Planning atau MRP itu merupakan suatu rencana produksi untuk sejumlah produk jadi dengan menggunakan tenggang waktu, sehingga dapat ditentukan kapan dan berapa banyaknya bahan baku yang dipesan untuk masing-masing komponen suatu produk yang akan dibuat. Jadi Material Requirement Planning atau MRP itu digunakan untuk menjamin kelancaran produksi ya. Terus untuk menentukan ketepatan waktu penerimaan bahan baku dan bahan pendukung lainnya oleh pihak produksi, dan menentukan jumlah dari bahan baku atau bahan pendukung lainnya yang dipesan. MRP Material Requirement Planning sangat penting ya di dunia industri atau di pabrik, karena jika tidak diterapkan di pabrik itu, maka akan mengakibatkan produksi tidak mampu untuk menghasilkan jumlah unit produk yang dibutuhkan oleh konsumen atau pelanggan. Kemudian untuk tujuan dari Material Requirement Planning itu yang pertama adalah untuk mengurangi jumlah persediaan. Artinya di sini MRP itu dapat menentukan jumlah bahan baku atau bahan pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh pabrik itu, dan kapan bahan baku tersebut akan diterima oleh pabrik itu. Yang kedua, untuk mengurangi waktu tenggang atau lead time produksi dan pengiriman ke pelanggan. Jadi MRP itu bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah dan waktu material yang dibutuhkan, sehingga pembeli dapat melakukan tindakan yang tepat untuk memenuhi batas waktu yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga, komitmen pengiriman yang realistis kepada pelanggan. Dengan adanya MRP, maka pihak pabrik dapat memberikan informasi kepada pelanggan atau konsumen yang cepat terhadap kemungkinan waktu yang dibutuhkan dalam pengirimannya. Terus yang terakhir, untuk meningkatkan efisiensi operasi. Jadi MRP digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasi. Kemudian selanjutnya ada sistem Material Requirement Planning. Ada bagian di sini
dan ada beberapa bagian. Untuk material requirement planning MRP itu ada di pusat, di tengah-tengah ya, tengah-tengah. Kemudian di sini dibagi menjadi dua alur, yaitu ada yang input dan ada yang output. Yang input itu ada inventory status file, ada master production schedule NPS, dan ada bill of material atau BOM. Yang pertama itu ada master production schedule atau MPS, yaitu jadwal produksi induk untuk merencanakan tahapan, waktu, dan jumlah produk jadi yang akan diproduksi oleh sebuah pabrik. Kemudian ada inventory status file atau dalam bahasa Indonesia itu berkas status persediaan. Ini berkaitan dengan hasil perhitungan persediaan dan kebutuhan bersih untuk setiap periode perencanaan. Yang selanjutnya itu ada bill of material atau BOM, merupakan sebuah daftar yang berisikan jumlah masing-masing bahan baku, bahan pendukung, dan lain sebagainya. Yang itu merupakan bagian-bagian input dari sistem material requirement planning atau MRP. Kemudian untuk bagian-bagian dari outputnya itu semuanya itu adalah pemesanan dari pelanggan atau konsumen. Selanjutnya ada langkah-langkah dasar dalam penyusunan MRP, yaitu antara lain ada netting, yaitu proses perhitungan jumlah kebutuhan bersih untuk setiap periode selama horizon perencanaan yang besarnya merupakan selisih antara kebutuhan kotor dengan jumlah penerimaan persediaan dan persediaan awal yang tersedia. Yang kedua ada loading, yaitu penentuan besarnya ukuran jumlah pesanan atau lot size yang optimal untuk sebuah item berdasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan. Kemudian langkah yang ketiga ada offsetting, yaitu proses yang bertujuan untuk menentukan saat yang tepat melaksanakan rencana pemesanan dalam pemenuhan kebutuhan bersih. Penentuan rencana saat pemesanan ini diperoleh dengan cara mengurangkan kebutuhan bersih yang harus tersedia dengan waktu ancang-ancang atau lead time. Yang terakhir, langkah-langkah yang terakhir itu ada exploding, yaitu proses perhitungan dari ketiga langkah sebelumnya, yaitu netting, loading, dan offsetting yang dilakukan untuk komponen atau item yang berada pada level di bawahnya berdasarkan atas rencana pemesanan. Selanjutnya ada contoh perhitungan material requirement planning atau MRP. Namun untuk contoh perhitungan material requirement planning akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ibnu Mutahhir. Silakan kepada Ibnu Mutahhir untuk bisa memberikan penjelasan tentang contoh perhitungan material requirement planning atau MRP. Oke, perkenalkan, nama saya Ibnu Mutahhir. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Lubabul Mubaisin.
Untuk selanjutnya yaitu contoh perhitungan material requirement planning atau yang disebut dengan MRP. Berdasarkan data skedul produksi masker diperlukan 1250. Sebuah produk akhir Z yang harus diselesaikan dalam waktu 15 minggu. Lead time untuk produksi akhir 1 minggu. Untuk membuat 1 unit Z diperlukan 1 unit A. Sementara untuk membuat 1 unit A diperlukan komponen B sebanyak 1 unit. 1 unit B dibuat dengan menggunakan komponen C sebanyak 1 unit. Jadi penyelesaiannya sebagai berikut ya. Nah, berikut ini data tentang persediaan di tangan atau inventory on hand dan lead time. Untuk komponen A, persediaan di tangan sebanyak 450. Nah, lead time-nya 4. Komponen B, persediaan di tangannya 250, lead time-nya 1. Komponen C, persediaan di tangannya 500, lead time-nya 2. Oke, next. Jadi pertanyaannya atau yang diminta, yang pertama, membandingkan kebutuhan bersih atau net component requirement NCR yang dihitung menggunakan cara lama atau tradisional dan dengan menggunakan pendekatan MRP. Yang kedua, membuat bagan produk struktur tree. Yang ketiga, menentukan kapan dilakukannya pemesanan untuk tiap-tiap komponen agar produk akhir dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Yang keempat, membuat skedul MRP di mana load sizing dengan menggunakan teknik L4L atau jumlah pemesanan sesuai dengan kebutuhan bersih. Oke, next. Pembahasan. Nomor 1 ya. NCR yang dihitung dengan cara lama atau tradisional. NCR sama dengan jumlah komponen yang diperlukan untuk memenuhi permintaan produk akhir dikurangi dengan persediaan komponen. Sehingga untuk komponen A, jumlah komponen untuk membuat produk akhir sebanyak 1250 dengan jumlah persediaan sebanyak 450. Jadi NCR-nya sebanyak 800. Dari mana? Dari 1250 dikurangi dengan 450. Kemudian untuk komponen B, jumlah komponen untuk membuat produk akhir sebanyak 1250 ya. Jumlah persediaan komponen B sebanyak 250. Kemudian NCR-nya menjadi 1250 dikurangi dengan 250. 1000, NCR-nya menjadi 1000. Kemudian untuk komponen C, jumlah komponen untuk membuat produk akhir sebanyak 1250 dan jumlah persediaan komponen C sebanyak 500. Jadi NCR-nya 1250 dikurangi dengan 500 jadi sebanyak 750. Seperti itu ya. Oke, next. Kemudian NCR dihitung dengan pendekatan MRP. NCR sama dengan kebutuhan kotor komponen dikurangi skedul penerimaan atau skedul resep dikurangi persediaan komponen. Sehingga untuk komponen A, komponen kotornya sebanyak 1250 untuk skedul penerimaannya 0 dan untuk jumlah komponen dalam persediaannya itu 450 ya, yang tadi di awal sebelumnya. Nah untuk komponen B itu komponen kotornya sebanyak 800 dan untuk jadwal penerimaannya 0. Kemudian untuk jumlah komponen dalam persediaan itu 250 yang tadi sama pada slide yang sebelumnya. Kemudian untuk yang C itu komponen kotornya sebanyak 550. Untuk skedul penerimaannya itu 0 dan untuk jumlah komponen
jumlah komponen jumlah komponen untuk persediaan itu 500 yang tadi ya. Oke, next selanjutnya yaitu nomor 2. Nah, berdasarkan informasi tentang pembuatan produk akhir, berikut jenis dan jumlah komponen yang diperlukan untuk membuat produk akhir. Maka dapat disusun pohon struktur produk sebagai berikut. 1 atau unit Z ya. Unit Z itu level 0. Nah, untuk membuat unit Z dibutuhkan unit A. Nah, unit A ini level 1. Nah, untuk membuat unit A dibutuhkan unit B. Nah, ini level 2. Dan untuk membuat unit B dibutuhkan unit C. Nah, ini level 3. Jadi seperti itu. Ini pohon struktur produk. Nah, untuk menjawab nomor 2 yang tadi. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 3. Produk akhir harus sudah tiba dalam minggu 15. Sementara lead time-nya itu 1 minggu. Maka produk akhir harus sudah selesai paling lambat akhir minggu ke-14. 15 dikurangi dengan 1. Kemudian total lead time semua komponen produk akhir adalah 7 minggu. Sehingga skedul untuk periode ke depan produk akhir harus sudah dikirim pada minggu ke-21. 21 ya, berarti 14 ditambah lead time-nya 7 minggu, tim 21. Oleh karena itu pada minggu ke-21 harus sudah tiba ke konsumen. Sementara lead time untuk produk akhir 1 minggu, maka produk tersebut harus sudah selesai paling lambat akhir minggu ke-20. 21 dikurangi dengan 1. Dengan demikian saat pemesanan masing-masing komponen dapat ditentukan sebagai berikut. Ya. Komponen A selesai dikirim pada minggu ke-20. Lead time-nya itu 4. Jadi saat pemesanan komponen A itu pada minggu ke-16. 20 dikurangi dengan 4. Begitupun dengan komponen B. Komponen B selesai dikirim pada minggu ke-16. Untuk lead time-nya 1 dan saat pemesanan komponen B itu pada minggu ke-15. 16 dikurangi dengan 1. Kemudian untuk komponen C selesai dikirim pada minggu ke-15. Lead time komponen C itu 2. Jadi saat pemesanan C itu pada minggu ke-13. 15 minus 2. Paham ya? Selanjutnya untuk nomor 4. Setelah menghitung NCR, membuat pohon struktur produk dan menentukan saat produk akhir harus sudah selesai serta saat pemesanan komponen harus dilakukan, maka dapat dibuat skedul MRP dengan mengikuti format sebagai berikut. Ya, untuk komponen Z lead time-nya itu 1. Nah, untuk komponen kotornya itu pada minggu ke-21 sebanyak 1250. Nah, untuk jadwal penerimanya 0 dan persediaan di tangan juga 0. Kemudian NCR-nya atau komponen bersihnya sebanyak 1250. Nah, pesanan yang dipesan itu pada minggu ke-20 sebanyak 1250. Seperti itu. Kemudian untuk komponen A lead time-nya itu 4. Lead time-nya 4. Kemudian komponen kotornya itu sebanyak 1250 pada minggu ke-20. Nah, untuk jadwal penerimaannya itu 0 dan persediaan di tangan itu 450. Jadi NCR-nya sebanyak 800 pada minggu ke-20. Nah, untuk pemesanan, waktu pemesanan itu pada minggu ke-16 sebanyak 800, seperti itu ya. Jadi latanya 4 berarti pemesanannya itu selisih 4 minggu. Jadi pada minggu pesanannya itu pada minggu ke-16 ya. Kemudian untuk komponen B lead time-nya itu 1.
ya, lead time-nya 1 bukan 4 ini. Lead time-nya 1. Kemudian untuk komponen kotornya itu pada minggu ke-16 sebanyak 800. Untuk jadwal penerimaannya itu 0. Kemudian untuk persediaan di tangannya itu sebanyak 250. Nah, NCR-nya sebanyak 550. Kemudian untuk waktu pesanannya itu pada minggu ke-15 sebanyak 550. Paham ya? Seperti itu. Kemudian untuk komponen C, komponen kotornya ini sebanyak 550. Ini pada minggu ke-15 ya. Pada minggu ke-15. Nah, untuk jadwal penerimaannya itu 0. Kemudian untuk persediaan di tangannya itu sebanyak 500 dan NCR-nya sebanyak 50 ya. Dari sisa kotor dan persediaan dikurangi dengan persediaan. Jadi untuk pemesanannya jadi pemesanannya itu pada minggu ke-14 ya. Ke-13, pada minggu ke-13. Ini kan minggu ke-15. Nah, lead time C itu 2 ya, bukan 4, itu 2. Jadi waktu pemesanannya itu pada minggu ke-13. Jadi seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.